Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Nanda. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang letak-letak jerawat di muka dan apa sih penyebabnya dan juga cara mengatasinya. Sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan subscribe kalian adalah pendukungku untuk lebih konsisten di YouTube. Oke, thank you guys. Nah, untuk yang pertama yaitu letak jerawat yang muncul di bagian garis rambut. Nah, munculnya jerawat di area garis rambut itu terjadi karena penggunaan minyak rambut. Nah, kalau kita memakai minyak rambut itu bisa menghalangi minyak alami atau sebum yang dihasilkan oleh pori-pori. Akhirnya akan terjadi penyumbatan dan timbullah jerawat di sekitar area garis rambut. Yang kedua yaitu kurangnya bersih kita dalam membilas sabun muka. Nah, kayak kita itu membersihkannya itu kurang bersih, jadi akan timbul jerawat. Nah, untuk yang pertama tadi, jerawat muncul akibat adanya minyak rambut atau terkena minyak rambut. Nah, kalian harus mengurangi penggunaan minyak rambut itu agar meminimalisir tumbuhnya jerawat di sekitar area garis rambut. Untuk yang kedua, yaitu kalian harus lebih bersih dalam membilas sabun muka yang ada di wajah kalian, terutama di area garis rambut agar tidak muncul jerawat-jerawat kecil atau beruntusan itu seringkali muncul di sekitar area garis rambut. Nah, itu harus lebih bersih dalam membersihkan sabun wajah. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua, jerawat yang timbul di area pipi. Nah, pipi merupakan area yang seringkali dimunculi oleh jerawat. Nah, jerawat seringkali timbul di area pipi. Nah, apa sih penyebabnya? Itu penyebabnya banyak banget dan aku akan sebutin. Yang pertama yaitu gara-gara sarung bantal kalian yang kotor. Nah, yang kedua itu layar ponsel yang kotor. Yang ketiga itu memegang pipi atau memegang area wajah dengan keadaan tangan kotor. Lalu yang keempat yaitu menumpuknya keringat di bagian hijab. Nah, untuk yang berhijab pasti kalian kan sering keringetan. Nah, di balik hijab ini pasti banyak sekali keringat. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Ya, meskipun nggak 100% akan menimbulkan jerawat, tapi ada resiko akan munculnya jerawat. Nah, solusi dari semua itu yang pertama, kalian harus sering ganti-ganti sarung bantal, kurang lebih 1 bulan sekali, atau kalau kalian pengen lebih bersih 1 minggu sekali kalian ganti sarung bantal agar tidak menimbulkan jerawat di bagian pipi atau area wajah kalian. Nah, untuk yang kedua yaitu sering-sering membersihkan layar ponsel HP kalian dengan cara kalau aku sih seringnya itu kalau membersihkan layar ponsel dengan tisu basah. Nah, itu nggak tahu caranya bener atau enggak, tapi aku sering lakuin kayak gitu. Nah, kan kayak tisu basah. Nah, tisu basah itu kan kayak apa ya, kayak menghilangkan bakteri lah kalau menurut aku ya, jadinya bisa lah mungkin untuk di layar ponselku. Nah, itu tips buat kalian sih, nggak tahu itu bermanfaat atau enggak. Terus juga bisa kayak hand sanitizer itu kalian taruh kapas lalu usapkan ke layar HP ponsel kalian. Nah, itu juga bisa. Terus yang ketiga yaitu jangan sering-sering megang area wajah itu dengan keadaan tangan kotor. Nah, sebisa mungkin kalian jangan megang kalau terasa emang tangan kalian itu kotor banget. Itu jangan sampai megang area wajah, terutama pipi ini yang sering dipegang, jangan sampai ya. Dan kalau mau megang pun harus keadaan tangan bersih, cuci tangan dulu baru kita pegang area muka kita. Dan yang keempat yaitu untuk yang berhijab, kalau ngerasa hijab kalian itu udah banyak keringatnya, di sini nih pasti banyak keringat kan. Nah, itu kalau terasa banget udah banyak keringat, segera ganti hijab kalian dengan hijab yang baru.
maksudnya baru yang bersih. Jadinya itu enggak menimbulkan efek jerawat di muka kalian ya. Sesering mungkin dan sebisa mungkin kalau emang udah keringetan langsung diganti hijabnya, jangan terus dipakai. Nah, itu akan memunculkan jerawat di muka kalian, terutama di area pipi. Dan yang ketiga yaitu jerawat yang timbul di area dagu. Nah, munculnya jerawat di area dagu ini terjadi karena naik turunnya hormon yang tidak stabil. Nah, naik turunnya hormon yang tidak stabil ini karena tingginya androgen atau kelebihan androgen di sekitar area dagu yang bisa menyebabkan jerawat muncul. Nah, kan kalau naik turunnya hormon, itu solusinya kalian harus konsultasi dulu ke dokter kulit atau dokter wajah atau dokter apapun yang kalian percayai, tapi tentang kondisi wajah ya, itu cari tahu aku harus pakai obat apa nih untuk menghilangkan jerawatnya. Jadi usahakan konsultasi ke dokter ya guys. Untuk selanjutnya yang keempat, jerawat yang muncul di sekitar area T-zone. Nah, sekitar area T-zone itu yaitu dahi dan juga hidung. Nah, ini kenapa disebut T-zone? Karena bentuknya T ya guys. Nah, itu kan T, yaitu T-zone. Nah, munculnya jerawat di area T-zone ini disebabkan karena minyak yang berlebih dan juga karena stres. Nah, jadi kalian jangan terlalu pusing mikirin sesuatu dan jangan sampai stres, karena itu juga bisa menimbulkan jerawat di area sekitar T-zone. Nah, solusi untuk jerawat yang timbul di area T-zone itu kurangi berpikir yang berlebih hingga menyebabkan stres, itu jangan sampai. Terus yang kedua itu berminyak. Wajah berminyak itu sulit banget ya, kalau udah wajah berminyak itu akan sering menimbulkan jerawat. Nah, untuk mengatasi jerawat yang timbul di area T-zone yaitu mulailah mengontrol stres kalian dengan cara olahraga ataupun meditasi, ataupun juga bisa pikirkan tentang hal yang bahagia menurut kalian, itu juga bisa mengurangi stres di tubuh kalian atau di pikiran kalian. Lalu kemunculan jerawat di area T-zone juga dikarenakan kurangnya tidur. Nah, kurang tidur itu juga bisa mengakibatkan munculnya jerawat di sekitar area T-zone. Nah, maka kalian harus bisa menata kapan waktunya tidur dengan tepat, dan itu juga pola tidur pun itu juga bisa mempengaruhi kemunculan jerawat di sekitar area muka kalian. Jadi terapkan pola hidup sehat dan juga makan sehat, jangan lupa olahraga. Olahraga itu nggak harus lari-lari ataupun apa, kayak kegiatan nyapu-nyapu ataupun apa, itu juga termasuk olahraga loh guys. Nah, jadi untuk yang males olahraga lari ataupun kayak push up ataupun apa, itu kalian kalau nggak pengen itu, kalian bisa lakuin pekerjaan rumah yaitu nyapu, ngepel atau segalanya, itu pun juga termasuk olahraga. Nah guys, segitu dulu video aku kali ini, dan jangan lupa kalian klik tombol like dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, jangan lupa kalian komen juga dan share video ini ke seluruh sosial media kalian agar lebih mendukung aku ya guys. Thank you.